akan membahas soal sistem pernapasan pada manusia. Ada yang tahu sistem pernapasan pada manusia itu apa? Enggak tahu. Tidak tahu. Nah, saya jelaskan secara ringkas ya. Jadi sistem pernapasan pada manusia adalah suatu sistem yang ada di dalam tubuh manusia yang digunakan untuk kita bernafas. Jadi setiap hari itu kita pasti bernafas, toh enggak mungkin kita berhenti bernafas. Nah, jadi sistem pernapasan itu fungsinya buat apa? Fungsinya untuk kita bisa mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sistem pernapasan manusia itu terdiri dari apa aja sih? Rongga hidung. Nah, ada rongga hidung, terus ada apa lagi? Ada faring. Faring. Faring, kemudian Pak mau tanya. apa? Faring itu apa? Faring itu nih, ya digambar ini ya. Jadi faring itu adalah rongga di antara tenggorokan atau trakea dengan rongga hidung. Jadi di sini itu namanya faring. Setelah faring itu ada laring. Laring itu masih sambungan dengan faring. Kemudian ada trakea. Kan kalau kita dulu SD itu taunya trakea itu cuma di serangga. Nah, ternyata manusia itu juga punya trakea. Trakea itu juga sering disebut dengan batang tenggorokan. Setelah trakea itu ada bronkus. Kemudian ada paru-paru dan ada diafragma. Pak mau tanya, nama lain paru-paru apa? Nama lain paru-paru, pulmo. Jadi nama lainnya paru-paru itu pulmo. Kalau di soal-soal itu, di soal-soal olimpiade biasanya nggak disebutin paru-paru, itu kegampangan. Kalau di olimpiade itu soalnya biasanya pulmo. Nah, ada yang tahu nggak fungsinya masing-masing dari saluran pernapasan itu? Dimulai dari rongga hidung. Di rongga hidung itu ada apa aja? Kira-kira ada apa aja? Apa? Kalian itu enggak sih melihat kalau orang pilek itu kenapa banyak apa ya, umbel ya? Umbel, Ingus, Pak. nah ingus, banyak ingus yang dikeluarin. Ternyata ingus itu merupakan salah satu bagian dari rongga hidung. Jadi di rongga hidung ini ada rambutnya, kemudian ada kelenjarnya yang kalau kita flu itu suka ingusan. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari rongga hidung. Nah, fungsinya buat apa di rongga hidung itu? Di rongga hidung ini, jadi fungsinya itu untuk rambutnya itu menyaring debu atau kotoran yang kita hirup. Itu ada di sini. Jadi kan banyak bulu-bulu hidung kan. Nah, itu fungsinya buat menyaring kotoran. Sedangkan ingus itu buat apa fungsinya? Ingus itu buat mematikan bakteri. Jadi makanya kalau kalian flu kan pilek terus ingusan, nah itu untuk mematikan bakteri yang ada. Lanjut ke faring dan laring. Faring dan laring itu dia cuma kayak pipa biasa. Jadi faring dan laring itu dia hanya meneruskan. Nah, di bagian laring atau tenggorokan itu terdapat pita suara. Nah, ini kalau di sini gambarnya di sini ya, pita suara. Makanya kalau ngomong itu kan mesti akan menghasilkan getaran. Nah, yang bergetar itu pita suaranya. Setelah dilaring, ini kan udara masuk dari hidung, itu dia disaring, kemudian dimatikan bakterinya, disesuaikan dengan suhunya. Lanjut ke faring dan laring itu hanya rongga aja. Kemudian ada di trakea atau batang tenggorokan. Jadi itu ini di sini ya, trakea itu ini.
Trakea itu fungsinya hampir sama dengan rongga hidung, jadi menyesuaikan suhu tubuhnya. Setelah di trakea kita masuk ke bronkus. Bronkus itu ini yang cabang-cabang ini itu namanya bronkus. Di bronkus ini nanti akan terjadi kan paru-paru itu ada dua kan. Jadi kalau kalian bernafas, bronkus itu akan membuat jadi relaksasi di sini. Jadi udara akan tersebar ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkusnya itu nanti akan menyalurkan udara yang masuk dan juga udara yang keluar. Setelah di bronkus itu kita masuk ke paru-paru. Nah, bronkus itu ada cabang-cabangnya. Cabang dari bronkus itu ada di dalam paru-paru. Nah, ini kayak akar-akar ini tuh cabang dari bronkus. Cabang dari bronkus itu namanya bronkeolus. Fungsinya itu agar udara itu lebih cepat menyebar di paru-paru sehingga pertukarannya lebih cepat. Dan selain itu di paru-paru ini juga ada alveolus. Alveolus itu fungsinya untuk pertukaran. Nah, kalau kita kemarin belajar soal tekanan zat, kan kita juga belajar soal tekanan zat gas kan. Jadinya di tekanan zat gas itu kita belajar soal pertukaran gas-gas menurut partikel ataupun tekanannya. Jadinya kalau gas, misalnya oksigen sama karbon dioksida, kok bisa bertukar di paru-paru itu gimana? Jadi kan karena tekanan oksigen itu lebih besar daripada tekanan karbon dioksida, jadinya oksigen itu akan lebih cepat masuk ke paru-paru dan karbon dioksidanya terangkat, sehingga waktu pertukaran itu yang dihasilkan dari sistem pernapasan adalah karbon dioksida dan uap air. Nah, gimana kita membuktikan kalau sistem pernapasan itu menghasilkan karbon dioksida dan uap air? Kalau uap air, kalian pernah nggak sih, misalnya di jendela atau kaca waktu keadaan dingin, kalian menghembuskan nafas, pasti kan kacanya itu akan berembun kan. Nah, di embun dari kaca itu adalah wujud dari uap air yang ada dihasilkan dari sistem pernapasan. Sedangkan kalau karbon dioksida, kalian kalau misalnya api itu kan membutuhkan oksigen untuk menyala. Nah, kalau kalian misalnya meniup lilin, itu kan langsung mati. Nah, yang mematikannya itu bukan air liur kalian ya, tapi karbon dioksida yang dihasilkan sehingga mematikan api. Sampai sini paham belum? Sampai sini ya Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kan sampai di karbon dioksida. Nah, sekarang melihat dari fenomena hari ini. Hari-hari ini kan kita sedang dihebohkan dengan virus corona kan. Terus kenapa kok ya diserang sistem pernapasan bukan sistem pencernaan? Kenapa? Ya jadi kan virusnya itu kan nempel di tangan kan. Kalau dari sini kan, kalau dari anjurannya, tangan kita itu dilarang menyentuh bagian hidung dan mulut. Nah, jadi kenapa yang terserang itu di sistem pernapasan? Karena virus itu dia kan nempel di tangan. Ketika kita menyentuh bagian hidung, otomatis virus itu akan terhirup bersama dengan udara yang kita hirup. Nah, virus itu dia kan lebih kecil daripada bakteri ataupun kotoran, sehingga waktu di rongga hidung, rambut hidung tidak dapat menyaring virus itu, jadi lolos saja. Terus dari lendirnya itu kenapa kok nggak mati?
Karena di lendir ini itu dia sifatnya basah. Kan kalau virus itu dia mati di sifat yang asam, sehingga waktu terkena lendir dia tidak mati, dia langsung masuk ke tenggorokan. Nah, kenapa dia berhentinya itu di tenggorokan? Seperti bakteri yang lain, seperti penyakit TBC, itu kan juga awalnya berhentinya di tenggorokan dan ke paru-paru. Jadi di tenggorokan ini ada tempat nyaman mereka untuk bisa berkembang. Mungkin dari mungkin dari tempat-tempatnya ini terlalu enak untuk mereka berkembang, jadinya mereka akan berkembang dulu di tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan penuh, mereka akan masuk ke paru-paru, sehingga terjadilah seperti TBC dan virus corona itu. Itu yang menyebabkan kenapa kok orang yang kena virus corona itu dia jadinya sesak nafas. Nah, kenapa bagian mulut juga? Bagian mulut, jadi kan kalau kalian pilek, mulut itu kan juga berfungsi untuk menghirup udara kan. Tapi bedanya karena di bagian mulut itu tidak ada rambutnya, tidak ada yang menyaring, sehingga kita itu kalau waktu pilek tenggorokannya sering gatel atau sering sakit, jadinya batuk. Nah, karena itulah kenapa virus itu juga tidak akan mati saat melalui mulut, dia akan langsung ke tenggorokan. Itu yang mengakibatkan seperti tadi. Itu untuk penjelasan soal virus corona. Kenapa ciri-ciri orang virus corona itu dia sesak napas, terus susah bernafasnya, dia kemudian ada demam, ada letih, ada lesunya. Itu karena virus ini sudah menyerang bagian paru-paru. Pak, virus tak hidup toh? Kan nggak bisa nempel toh, misalnya kayak di benda-benda mati. Iya. Otomatis kan virus nggak nempel di benda mati kan nggak tahan berapa lama toh, mungkin 5 menit mati. Kenapa kok orang-orang udah ngomong virus ini gampang menempel di benda-benda, padahal virus kan hidup. Ya, jadi gini, virus itu kan makhluk hidup. Jadi kalau virus itu dia akan mati, tapi dengan jangka waktu tertentu, tergantung keadaan bendanya. Jadi seperti yang orang bilang bahwa dia itu menempel. Jadi kalau virus itu sudah ada di tubuh kita, misalnya sudah ada di tangan kita, kan dia virus itu juga melalui cairan kan. Virus corona itu dari keringat kita. Jadi misalnya kita berkeringat terus pegang benda, virus itu akan berpindah dari tangan kita, dari keringat kita akan ke benda tersebut. Nah, jika kondisinya baik dalam pertumbuhannya, virus itu akan berkembang biak di benda tersebut. Jadi dia akan lama matinya. Berbeda jika kondisinya kondisi dari benda tersebut merupakan sesuatu yang lawan dari virus itu. Kayak contohnya kan virus corona itu tidak tahan panas, kemudian juga tidak tahan dengan alkohol. Makanya kalau virus corona itu makanya kan banyak orang yang beli hand sanitizer buat mematikannya. Ya itu sebenarnya mematikannya hanya beberapa persen aja. Masih ada virus yang tertinggal di tangan kayak gitu. Makanya kalau virus itu memang makhluk hidup, tapi dia itu matinya bukan secepat kilat. Jadi nempel udah dia mati 5 menit enggak. Kalau virus itu dia akan hidup tergantung dari media yang dia temui. Itu sudah paham? Paham. Selanjutnya kalau kalian kesedak itu kenapa? Bukan. Kenapa? Kalau kalian makan terus ngomong kalian kan kesedak. Nah itu karena gini. Jadi ketika kalian makan kan dari mulut nih, kalian berbicara, makanan itu bisa salah tempat. Yang seharusnya dia ke kerongkongan, dia malah ke tenggorokan. Itu makanya kan kalau
kalian makan terus banyak bicara, kerongkongan kalian kan jadi batuk-batuk kan, jadi batuk-batuk itu karena udara yang mau masuk ke tenggorokan atau keluar dari tenggorokan itu tertahan di sini karena makanan kalian. Kalian makan ini, makanya kalau orang yang kesedak sering dia mukul bagian dada atau kalau dari belakang mukul bagian ini bawah leher ini. Nah itu agar makanannya itu keluar dan berpindah ke kerongkongan kayak gitu. Itu Gitu. oke. Oke.